Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang penggunaan daripada variable speed drive atau PSD, yang mana PSD ini merupakan salah satu daripada metode starting motor listrik. Jadi metode untuk starting motor ini sedikit saya jelaskan, saya ulangin, terdiri dari direct online, yang kedua itu adalah start delta, yang ketiga itu adalah auto transformator, keempat itu adalah stop starter, yang terakhir adalah variable speed drive atau PSD. Nah ini ya, kita bisa lihat pada gambar. Nah ini adalah penggunaan daripada PSD. Nah inilah PSD-nya ya. Jadi PSD ini adalah prinsip kerjanya adalah jadi sebuah alat yang pada dasarnya adalah inverter yang terdiri dari beberapa rangkaian elektronik seperti dioda, kapasitor, dan transistor yang menjadi satu kesatuan yang ada pada perangkat VSD tersebut, yang mana dia mengubah arus listrik yang masuknya itu AC, arus listrik AC diubah lagi menjadi DC, diubah lagi menjadi AC. Nah itulah prinsip kerjanya, sehingga yang keluar, yang masuk ke dalam motor listrik itu adalah tetap arus listrik AC. Nah itu ya. PSD ini tersendiri, dia terdiri dari beberapa macam. Contohnya PSD 3 pas untuk menggerakkan beban 3 pas, untuk motor listrik 3 pas. Nah itu bisa ya, RST. Terus dia menggerakkan motor listrik yang 3 pas. Ada juga PSD yang PSD-nya misalnya jaringan listrik kita 1 pas, untuk menggerakkan motor listrik 3 pas. Nah itu ada juga tipe PSD-nya yang berarti 1 pas ke 3 pas. Jadi jaringan listrik 1 pas bisa menggerakkan motor listrik yang 3 pas. Nah itu ada tipe. Jadi banyak tipe-tipe VSD yang ada di pasaran. Memang VSD ini adalah sebuah alat atau metode starting yang terbaru, yang memiliki beberapa teknologi-teknologi yang belum ada pada perangkat-perangkat yang lainnya. Jadi kelebihan pada VSD ini, dia bisa mengatur speed kecepatan motor listrik itu dengan cara dia mengubah daripada frekuensi keluaran frekuensi yang menuju ke motor. Jadi frekuensi kita itu bisa menggunakan 50 Hz. Kita bisa setting frekuensinya ini misalnya 10 Hz, 20 Hz, 30 Hz, 40 sampai ke 50. Efek dari pengubahan dari frekuensi itu menyebabkan dari putaran motornya ini tegangan yang masuk juga kecil, putaran arus yang masuk kecil, putaran juga semakin pelan. Semakin naiknya frekuensi, tegangan semakin naik, arus yang listrik naik, sehingga putaran juga semakin naik, gitu ya. Jadi kelebihan inverter berikutnya kedua adalah hemat energi. Nah, jadi dia lebih hemat energi penggunaannya. Terus ketiga adalah proteksi yang ada pada VSD itu lengkap untuk mengamankan daripada motor listrik tersebut. Jadi proteksinya bagus, lebih baik daripada yang lain. Terus, nah yang tidak kalah penting di sini bahwa PSD ini dia bisa diintegrasikan dengan komputer, bisa diintegrasikan dengan PLC ataupun dengan microcontroller yang lainnya. Jadi dia bersifat lebih kompleks dia penggunaannya itu ya, lebih kompleks. Cuman kekurangan daripada VSD ini adalah ya harganya cukup mahal. Memang harganya cukup mahal. Dia itu tergantung dari kapasitasnya. Berapa HP yang diperlukan untuk menggerakkan motornya. Motornya misalnya 1,5 HP, ya kita cukup cari yang 2 HP, 3 HP. Terus motor listriknya misalnya 10 HP, itu kita cari VSD yang melebihi daripada kapasitas motor tersebut. Ya, konsekuensinya bahwa semakin besar kapasitas daripada VSD tersebut, itu
harganya juga semakin mahal. Nah, itu ya, harganya juga semakin mahal. Itu. Terus, nah ini adalah wiring diagram daripada VSD. Nah, di sini dia terdiri daripada dua komponen utama. Yang pertama adalah rectifier, yang kedua adalah inverter, dan yang ketiga adalah kontrol elektronik. Jadi semacam status atau komunikasi yang mengkomunikasikan antara motor listrik dan VSD. Nah, tersebut ya. Dia bisa dimonitor karena di VSD tersebut dia ada display sehingga bisa mengetahui itu kecepatannya berapa, RPM-nya berapa, arus listriknya berapa, itu bisa diketahui, frekuensinya digunakan itu berapa, itu bisa diketahui kan dari display gitu ya. Waktu penggunaannya juga bisa disetting. Itu lengkap daripada fasilitas yang ada di VSD tersebut. Jadi prinsip kerja daripada VSD itu adalah ini arus listrik yang digunakan ini misalnya AC. AC itu untuk yang 3 pas itu 380, untuk yang 1 pas itu adalah 220. Itu masuk ke rectifier. Nah, pada di rectifier ini arus listrik AC itu akan dirubah menjadi DC. Diubah menjadi DC. Nah, itu diubah menjadi DC dengan menggunakan dioda, sehingga arus listriknya berubah menjadi DC, terus masuk lagi ke inverter. Nah, pada inverter ini itu arus listriknya itu berubah lagi dari DC menjadi ke AC. Nah, dari DC menjadi ke AC. Nah, keluaran daripada inverter ini baru masuk ke motor listrik. Nah, jadi ada perubahan jenis sumber listrik. Yang pertama AC, masuk ke konverter berubah menjadi DC, masuk ke oleh dioda dan dikuatkan oleh kapasitor, dan masuk lagi ke inverter dari jenis listrik DC berubah lagi menjadi AC, baru menuju ke motor. Semua itu bisa dilakukan, bisa disetting melalui sebuah alatnya namanya VSD. Nah, itu ya, cukup kompleks. Tinggal kita istilahnya membaca panduan yang ada pada manual book pada VSD. Memang sedikit lebih rumit karena kita harus mempelajari semua item-item yang ada pada VSD tersebut. Untuk pengaplikasian daripada VSD itu ya bisa digunakan untuk menggerakkan motor pompa pada PDAM, bisa mengatur kecepatan pada motor pompa PDAM sehingga bisa mengatur debit atau kapasitas daripada air yang dikeluarkan. Terus VSD juga bisa digunakan untuk konveyor pada pabrik atau ban berjalan. Nah, atau bisa juga kan untuk pada PLTU itu bisa digunakan pada konveyor untuk mentransfer atau memindahkan batu bara ke boiler. Nah, itulah penggunaan dari VSD secara ringkas. Mudah-mudahan dapat dipahami penggunaan daripada starting motor. Jadi tergantung dari yang mana yang kalian pilih, yang mana yang mau digunakan, apakah yang biasa atau yang yang berkualitas dengan biaya yang murah atau yang biaya mahal. Nah, itu tergantung daripada penggunaan konsumen. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kita akan masuk ke materi berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.